Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini langsung saja ya kita masuk ke pembahasan karena ada sedikit kabar duka ya dari ikan peliharaan saya, yaitu ikan cana auranti yang sekarang itu rusak gara-gara hal sepele ya teman-teman. Nah, tujuan saya membuat video ini supaya kejadian ini tidak terjadi atau tidak dialami oleh teman-teman yang sama seperti saya memelihara ikan cana ya teman-teman. Karena ini masalahnya berkaitan dengan cuaca, berkaitan juga dengan hewan lain, dan juga masalah ini sebetulnya tidak menentu ya teman-teman, dan di setiap daerah pun ini bisa saja terjadi ya, apalagi kita itu eh, teledor ya teman-teman. Dan masalah ini bisa dibilang ada salah dari kita juga sebagai orang yang memelihara, dan bisa juga dibilang ini kecelakaan ya teman-teman. Dan oke, langsung saja kita lihat ikannya sambil kita bahas dan penyebabnya, lalu apa cara saya untuk menanggulangi atau mengantisipasi hal ini ya teman-teman. Oke, langsung saja kita lihat ikannya ya. Nah, oke teman-teman, kita sudah berada di depan tank ikan cana aurantinya ya teman-teman. Dan sekarang itu modenya itu dia mungkin sedang drop ya, karena warnanya juga saya lihat ini pucat pudar ya. Nah, apa penyebabnya? Teman-teman langsung bisa lihat di bagian mulutnya yang sekarang itu robek ya teman-teman. Tetapi ini untungnya untuk flaring dia masih mau ngelawan ya. Nah, itu dia tuh. Dan memang untuk flaringnya sekarang sudah kurang aktif karena mungkin dia memiliki rasa sakit juga ya teman-teman. Namanya juga hewan makhluk hidup ya, pasti merasakan sakit juga. Dan kita juga bisa merasakan kalau misalkan jangankan robek seperti ini ya, misalkan kita panas dalam saja, terus kita mau beraktivitas juga biasanya kan suka terganggu ya, atau malas beraktivitas ya teman-teman. Nah, itu di mulut bagian atas ya, ini robek teman-teman. Apa penyebabnya? Teman-teman mungkin tahu laron ya teman-teman. Nah, ini sebetulnya disebabkan oleh laron yang sekarang itu di daerah saya di sini sedang musim laron, karena sekarang musim penghujan di awal-awal ya. Pasti laron itu pada keluar dan mencari cahaya ya biasanya. Nah, kesalahan yang pertama kita uraikan dulu ya teman-teman. Kesalahan yang pertama itu ketika ada laron, ketika saya melihat laron di luar itu mulai muncul, mulai mendekati lampu ya di bagian luar rumah, saya teledor tidak buru-buru mematikan lampu akuarium ya teman-teman. Nah, itu penyebab mungkin keteledoran saya ya. Dan bisa dibilang juga ini musibah, karena kalau misalkan kita ulangi lagi, kita kembali lagi ke topik awal, kita tidak tahu laron itu kapan akan mendekati lampu akuarium ya teman-teman, atau hinggap atau jatuh atau apalah pokoknya ke atas akuarium ya teman-teman. Nah, dan ketika laron ke atas akuarium, teman-teman mungkin sudah ada gambaran ya. Ikan cana ini tipenya ikan pelompat, dan walaupun kita kasih air setengah akuarium, nah itu selagi memang si ikan masih bisa ada jarak untuk tolakan dia lompat ya, dia pasti akan lompat ya teman-teman, kecuali kita pendekkan airnya sampai memang tubuh ikan hanya terendam ya. Nah, itu mungkin sudah tidak akan lompat lagi. Tetapi untuk ukuran ikan sebesar ini 15 sentian ya teman-teman, dan tinggi akuariumnya hanya 30 atau 40, walaupun airnya setengah itu masih bisa
lompat ya, dan saya sudah buktikan. Dulu itu airnya cuma segini ya teman-teman, cuma setengah waktu ikan ini sakit karena baru beradaptasi terus gagal adaptasi ya. Nah teman-teman mungkin masih ingat, atau teman-teman yang baru menonton silahkan dilihat. Nah itu ikannya pernah pernah robek juga, tetapi tidak separah ini, dan penyebabnya itu menabrak kaca akuarium bagian atas ya, atau penutup akuariumnya. Dan nanti kita lihat akuarium ini tutupnya seperti apa, supaya teman-teman mempunyai gambaran ya kenapa si mulut ikan cana ini bisa robek ya. Biasanya kan mulutnya itu kalau misalkan sering nabrak kaca ya, nah mulutnya itu biasanya seperti menebal di bagian depan. Nah ini kenapa bisa robek, nanti kita lihat ya. Dan kita balik lagi ke topik yang masalah laron ya teman-teman. Nah untuk poin yang ketiga, di bagian penutup akuariumnya ya. Nah sambil kita lihat juga penutup akuarium yang ini, penutup akuariumnya kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah jadi si penutup akuarium yang dari kaca ini sebetulnya ada plus dan minusnya juga ya. Karena kalau misalkan penutup dari kaca ini, kalau kita sering-sering lihat ya ikan yang suka lompat-lompat ke atas itu minim sekali terjadi robekan ya, kecuali menabrak bagian samping ya teman-teman, atau bagian yang tajamnya. Nah walaupun kita sudah antisipasi ya dengan cara digosok dulu kacanya, ditumpulkan bagian sisi-sisinya, nah itu masih bisa berpotensi ya kalau misalkan ikannya menabrak dengan kencang ya teman-teman. Dan kalau misalkan kita tutup akuariumnya dengan ram kawat ya, atau kawat yang jarang-jarang itu ya, kawat yang kecil yang biasa dipakai untuk sangkar burung. Nah ram kawat seperti itu saya sudah alami di akuarium ikan cana maru ya. Dari dulu juga kalau misalkan teman-teman tahu, penutup akuariumnya cana maru dari mulai akuariumnya itu 20 kali 15 cm, sekarang sudah di akuarium 80 karena ikannya sudah besar ya. Nah itu tutupnya saya selalu pakai ram kawat ya teman-teman. Nah itu untuk bagian penutup atas ram kawat juga plusnya, ada nilai plusnya juga teman-teman. Plusnya itu kalau misalkan ada hewan, dia langsung bisa masuk dan tidak akan membuat si ikan canaknya lompat-lompat ya, kecuali pakannya nyangkut, dan itu sangat minim sekali terjadi. Walaupun memang saya sering alami di ikan cana maru saya kemarin juga, kepalanya sempat robek lagi karena menabrak kaca ban-banan ya, ban-banan akuariumnya atau kaca bagian atas yang di samping-samping, supaya menguatkan kaca bagian depan sama bagian belakang dan juga samping ya teman-teman, supaya tidak melengkung. Nah dia menabrak bagian ban-banan akuariumnya, dan kalau misalkan si hewan tersebut langsung turun pastinya tidak akan terjadi. Dan itu juga memang sangat minim sekali ya, kalau misalkan ikan cana itu biasanya lompat di bagian samping akuarium atau di bagian sisi akuarium, itu sangat jarang sekali ya teman-teman. Dan untuk minusnya, kalau misalkan kita tutup akuariumnya dengan ram kawat, nah minusnya itu sekalinya lompat pasti mulut akan robek teman-teman. Karena ikan cana itu kalau lompat tidak hanya menabrak saja ya, dia itu biasanya sambil mangap untuk menerkam mangsa. Dan kalau misalkan ram kawatnya itu sudah mulai berkarat, nah itu biasanya permukaannya kasar ya teman-teman. Nah itu robekannya malah akan lebih parah atau lebih berbahaya, karena ada karatnya juga ya teman-teman, akan lebih parah biasanya. Dan saya sudah alami biasanya kalau ikan-ikan besar, nah robekannya itu di bagian mulut bagian atas sama bawah, dan di samping kiri dan juga kanan ya, karena
jaraknya itu untuk ram kawat ada yang kecil, ada juga yang kalau yang kecil itu biasanya ukurannya setengah sentian ya kurang lebih, dan untuk yang besar itu 1 sentian ya untuk tingkat kerapatan ram kawatnya ya teman-teman. Dan untuk penutup akuarium yang dari kaca ini juga memiliki sisi positif yang lainnya, yaitu bisa menjaga suhu akuarium tetap stabil ya, karena bisa dibilang untuk sirkulasi udaranya sangat minim ya, jadi tidak gampang dingin lalu bisa gampang panas lagi oleh lampu akuarium. Nah, kalau lampu akuariumnya di atas bukan di dalam tank, untuk penutup yang dari kaca ini biasanya cenderung lebih stabil ya, berbeda dengan penutup akuarium yang dari ram kawat. Itu sirkulasi udaranya sangat banyak sekali, sangat leluasa lah pokoknya. Nah, jadi jika terkena angin atau suhu ruangan yang dingin, airnya akan cepat dingin, dan jika suhu di ruangan itu panas, airnya juga akan hangat, apalagi dibantu oleh lampu akuarium yang seharian dihidupkan ya teman-teman. Dan untuk poin terakhir yaitu cara mengantisipasi ikan cana lompat yang diakibatkan oleh laron ya teman-teman, karena ikan ini juga lompatnya itu karena laron. Nah, cara saya yaitu kemarin sempat ada laron lagi ya, karena beberapa malam di sini banyak laron ya teman-teman. Nah, untuk mengantisipasinya, jika kita mau bepergian jauh tidak di rumah, alangkah baiknya jika masih musim laron, untuk mengantisipasi silakan teman-teman matikan lampu akuariumnya ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau meminimalisir hal-hal yang bisa diakibatkan oleh laron ini ya teman-teman. Contohnya seperti ikan saya ini ya teman-teman. Nah, dan untuk cara yang kedua, jika teman-teman ada di rumah, kalau misalkan siang mau dihidupkan lampu akuariumnya, jika teman-teman ingin hidupkan lampu akuariumnya, nah alangkah baiknya jika masih musim laron atau kemarin habis ada laron, nah takutnya di malam ini juga ada laron, sore hari lampu akuariumnya langsung dimatikan saja teman-teman. Atau bisa juga ketika kita menemukan 1 atau 2 laron di rumah, nah kita langsung matikan lampu akuariumnya ya, supaya meminimalisir ikan cana itu melihat laron di bagian atas, atau laronnya itu mendekati lampu akuarium ya. Nah, itu si ikan cananya tidak tergoda dan tidak akan lompat ingin memangsa si laron tersebut ya teman-teman. Dan untuk teman-teman yang mau bepergian jauh, mau ditinggalkan misalkan beberapa hari ya akuariumnya, nah itu cara yang terbaik itu memang lampu akuarium itu harus pakai timer ya. Nah, di online shop juga banyak, dan jika tidak punya timer, setidaknya biarkan akuariumnya itu kena cahaya dari luar seadanya ya. Kalau misalkan seperti itu, memang sedikit banyaknya ikannya juga kalau siang hari dia akan beraktivitas, dan jika malam hari akuariumnya langsung gelap ya teman-teman. Jadi tidak terlalu membuat ikan cananya itu berdiam diri atau terdiam di kegelapan ya teman-teman. Kalau misalkan akuariumnya tidak kena cahaya matahari sedikit pun ya, pastinya kalau kita tidak hidupkan lampu akuariumnya pasti akan gelap ya selama siang hari, apalagi di malam hari ya teman-teman. Dan mungkin itu saja teman-teman, semoga bermanfaat dan semoga teman-teman tidak mengalami kejadian seperti ini ya, kejadian sepele yang membuat kita itu agak sedikit kesal juga ya teman-teman. Hal sepele bisa membuat ikan kesayangan kita jadi rusak ya. Nah, semoga teman-teman tidak mengalami hal ini juga. Dan untuk ikan ini saya akan biarkan dulu
selama beberapa hari sambil saya menunggu pakan yang baru lagi. Saya sedang pesan pakan untuk treatment ikan ini karena kemarin saya sempat penasaran ingin coba treatment baru untuk ikan Channa auranti ya. Dan treatmentnya itu apa, nanti teman-teman langsung simak saja video berikutnya ya teman-teman, atau video saya selanjutnya ya. Dan oke, mungkin itu saja ya untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.